Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, nama saya Nirman Nurdiana dengan NIM 23060511147. Nah, sekarang kita akan belajar tentang static routing ya. Pada video ini saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu static routing dan bagaimana. Nah, untuk static routing di GNS3 ini, nah ini kita buka topologi kita kemarin ya. Nah, fungsi dari routing static ini itu adalah static routing ini digunakan untuk mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui jalur yang sudah kita tentukan. Nah, di sini contohnya kita akan mengirim data dari PC1 dan kita akan ingin mengirim data itu ke PC2 maupun PC3. Nah, itu kita menggunakan routing yang namanya routing itu untuk mengirim paket tersebut. Itu melalui beberapa jalur di sini seperti melalui ini, kemudian ke sini. Nah, untuk static routing ini itu konfigurasinya manual. Sedangkan ada yang namanya dynamic routing. Dynamic routing itu konfigurasinya dia otomatis, beda seperti static routing. Jadi kalau static routing itu dia konfigurasinya manual, sedangkan jika dynamic routing itu dia konfigurasinya secara otomatis. Nah, sekarang kita ke static routing dulu. Habis ini kita setting untuk mikrotik 1, mikrotik 2, dan juga mikrotik 3 agar PC1 dapat mengirim data ke PC2 maupun PC3 dengan melalui beberapa jaringan ini. Nah, kita start dulu. Kita tunggu ya. Jadi nanti itu kita juga harus memastikan bahwa semuanya itu sudah terkoneksi seperti antara PC1 ke mikrotik 1, kemudian dengan mikrotik 2, dan PC2 dengan mikrotik 2, kemudian PC3 dengan mikrotik 3. Kita tunggu, tinggal mikrotik 1, ini mikrotik 2 dan 3 sudah running, sudah dijalankan. Nah, ini sudah hijau semua, jadi kita pastikan di sini itu sudah berwarna hijau semua. Kan kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa semuanya sudah terkoneksi dengan mikrotiknya masing-masing. Kita coba buka konsol konsol PC1. Nah, di konsol PC1 ini kita coba ping ke mikrotik 1. Ping 172.1.1.2. Nah, ini sudah berhasil ya. Ctrl C. Kemudian sekarang kita coba ping ke mikrotik 2. Nah, ini dia timeout. Karena apa? Dia belum di routing. Jadi itulah karena ini butuh di routing, kita akan melakukan routing static. Static habis ini. Sekarang kita jalankan Winbook terlebih dahulu.
Nah, ini kita connect ke mikrotik satu. Baik. Stop. Nah, di sini kita lihat untuk mikrotik satu ini berada di dua jaringan, yaitu berada di network 172.1.1.0/30 dan juga berada di network 192.168.1.0/27. Jadi ketika mikrotik satu ini ingin ke mikrotik 2 itu gak bisa, eh, walaupun sebaliknya. Maka dari itu kita memerlukan konfigurasi routing ini terlebih dahulu. Kita buka Winbox ini ya, sudah. Kita klik IP routers. Nah, ini. Nah, kan tadi kita ketahui bahwa mikrotik satu ini berada di network dua jaringan, berada di dua jaringan. Sekarang kita klik plus. Eh, ini destination address-nya misalnya dari IP 172, ini 172.1.1.0, kita ingin terhubung dengan 172. Ini dari network ini kita ingin terhubung ke network 172.1.1.4/30. Maka dia akan melalui jembatan ini 172.1.1.1/30. Kita klik destination address-nya 172.1.1.4/30. Nah, gateway-nya ini gerbang, jadi pintu masuk. Dia itu melalui siapa? Nah, ketika network ini mau ke sini, dia melalui ini 172.1.1.1. Ya, tidak usah slash karena dia gateway. Oke, kita apply kita. Oke. Nah, ini sekarang kita ingin mikrotik satu network ini terhubung dengan network ini. Jadi kita tambahkan ini ya tujuannya 32. Jadi destination address-nya 192.1.32/27. Melalui gateway mana? Jadi dia melalui pintu ini, pintu gerbang itu 172.1.1.1/30. Tidak usah slash ya, karena dia gateway. Kita apply, kita oke. Nah, untuk mikrotik satu ini juga akan dihubungkan ke network ini 192.168.1.64/27 melalui ini gerbang pertamanya 172.1. Kita plus lagi destination address-nya 192.168.1.64. Gateway-nya untuk gerbangnya dia melalui 172.1.1.1. Baik, kita apply. Ini belum ada size-nya ya. 4 size 20.
tujuh, kita apply, kita oke. Nah ini, jadi mikrotik satu ini nanti akan terhubung ke 3 jaringan, yaitu network 172.1.1.4/30, network 192.168.1.32/27, dan juga network 192.168.1.64/27. Baik, sekarang kita nyuin box, kita konekkan ke mikrotik 2. Juga akan setting di mikrotik 2. Kita minimize dulu. Nah, ini kita buka di IP routers. Nah, kita lihat untuk mikrotik 2 ini, mikrotik 2 ini akan terhubung ke beberapa jaringan, yaitu ke jaringan 172.1.1.0/3/27 ini ke mikrotik 1, ke networknya. Kemudian dia juga akan terhubung ke ini network di mikrotik 3 192.168.1.64. Sekarang kita klik ini, kita klik plus untuk destination address-nya 192, ini ya, 192.168.1.0/27. Gateway-nya dia melalui gerbang ini 172.1.1.2. Baik, kita apply, kita oke. Nah ini, sekarang kita akan menghubungkan mikrotik 2 ini ke network ini 192.1.1.64/27 melalui gerbang mana? Dia melalui gerbang ini 172.1.1.6. Baik, kita apply ini. Jadi nanti dia akan terhubung ke sini dan juga ke sini. Sekarang kita punya inbox. Kita konekkan ke mikrotik 3. Kita setting juga. Nah, ini kita minimize dulu. Nah, kita lihat untuk mikrotik 3 ini berada di 2 jaringan, yaitu network ini dan juga ini. Nah, jadi kita akan menghubungkan mikrotik 3 ini ke ini 172.1.1.0/30 melalui gerbang pertamanya, yaitu 172.1.1.5/30. Di sini mikrotik 3 juga akan terhubung ke
network ini 192.168.1.0/27 melalui pintu pertama yaitu 172.1.1.5. Jadi dia tidak melalui ini karena gateway-nya itu, setiap gateway itu adalah pintu pertama, jadi dia melalui 172.1.5 ini. Mikrotik 3 nanti juga akan terhubung ke sini 192.168.1.32 juga melalui ini. Baik, kita buka IP protes. Nah, kita plus yang pertama yaitu dia akan terhubung ke sini 172.1.1.0/30. Gateway-nya melalui ini 172.1.1.5. Baik, kita play. Oke. Sekarang kita tambahkan juga untuk ke network ini destination address-nya 192.168.1.0/27. Tuh gateway-nya juga dia juga melalui sini 172.1.1.5/30. Tidak usah slash ya. Baik, kita play. Oke. Untuk yang ketiga dia akan terhubung ke sini. Kita klik destination address-nya 192.168.1.32/27 melalui gateway-nya ini 172.1.1.5. Baik, kita apply, kita oke. Baik, ini sudah terkonfigurasi semua ya untuk Mikrotik 1, 2, dan juga Mikrotik 3. Sekarang kita coba tes dari sini, dari GNS3. Kita buka terlebih dulu untuk konsol PC2 dan juga konsol PC3. Nih. Sekarang dari PC1. Nah, ini. Dari PC1 ini kita akan ping ke Mikrotik 2. Kita ping ke Mikrotik 2. Ya. 172.1.1.1. Nah, ini sudah berhasil. Ctrl C. Sekarang kita sudah ping ke ini. Sekarang kita ke 1.5. Ya juga sudah berhasil ya ini ya. Sudah reply. Sekarang kita ping ke Mikrotik 3. Ini dia juga sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke PC2. Ya, 192.1.4. 92.168.1.34. Ini dia juga sudah berhasil. Sekarang kita ping ke PC3.
192.168.1.66. Hmm, hmm. Ini, ah, oke, oh, belum ada pinknya ya. 192, maaf, cek. Nah, dia juga sudah replay, sudah berhasil. Sekarang, jadi PC1 ini sudah bisa terkoneksi dengan PC berapa tadi? Sudah bisa terkoneksi dari PC1, PC2 maupun PC3. Maupun sebaliknya bisa sudah bisa terkoneksi dengan Mikrotik 1, 2, dan juga Mikrotik 3. Sekarang kita buka dulu, kita ganti ke PC2. Di PC2 ini kita akan ngeping ke, kita coba ngeping ke PC3 dan juga ke PC1. Ping, kita bisa ke PC3 dulu. 192.168.1.66. Ini dia sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke PC1. 1.2. Dia juga sudah berhasil. Sekarang kita ke PC3, beralih ke PC3. PC3 ini kita coba ping ke PC2 dan juga PC1. Ping 192.168.1.34. Ini PC2. Ya, sudah terkoneksi ke PC2. Kita coba ke PC1. Dia juga sudah terkoneksi ke PC1. Baik, jadi tadi sudah terkoneksi semua ya, sudah replay semua. Sekarang kita kembali ke PC1. Kita coba help dengan komen tanda tanya. Ini kita pilih trace. Coba kita lihat trace-nya dari ke PC2 192.168.1.34. Nah, ini dia ada hubnya. Jadi ini merupakan, kita bisa dari trace ini kita bisa melihat alur dia ke tujuan itu melalui siapa saja. Jadi yang pertama dari ini dia melalui 192.168.1.1 ini. Kemudian dia melalui ini, kemudian baru dia ke sini. Sekarang kita coba trace ke PC3. Nah, dari PC3 ini dia ke sini dulu. Kemudian dia ke sini. Kemudian dia ke sini. 1.6 baru dia ke sini. Baik, jadi tadi kita sudah mengkonfigurasi untuk static routingnya dan sudah selesai semua. Sekarang kita backup, kita simpan konfigurasinya untuk Mikrotik 1, 2, dan juga Mikrotik 3. Kita klik files, backup, kita namakan Mikrotik 1 static routing.
Oke, kita backup. Nih, kita lakukan juga di mikrotik 2. Ini files backup mikrotik, mikrotik 2, static routing. Kita backup. Ini sudah. Sekarang kita backup yang mikrotik 3. Kita klik files, kemudian kita backup mikrotik 3 static routing. Oke, kita backup. Nah, ini kita sudah menyimpan konfigurasi static routing kita untuk ketiga mikrotik, yaitu mikrotik 1, 2, dan juga 3. Baik karena sudah terkonfigurasi semua dan sudah terkoneksi semua. Kurang lebih itu adalah penjelasan dan tutorial untuk mengkonfigurasi static routing. Eh, Setelah tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi IP, static static routing. Nah, sekarang kita beralih ke dynamic routing. Dynamic routing ini kita akan menggunakan OSPF. Nah, OSPF sendiri yaitu Open Shortest Path First, yaitu merupakan sebuah protokol routing dinamis, yaitu dynamic routing, yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar jaringan, antar network, dengan mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Baik, berarti kita sekarang akan beralih ke dynamic routing yang menggunakan IPOSWF. Nah, kita buka GNS3 tadi. Nah, ini tadi ya, kita masih sudah di start dan kita juga masih connect. Ini kita X dulu saja. Nah, kita langsung akan setting OSPF-nya saja. Tetapi sebelum itu kita cek di IP route-nya. Cek di IP. Nih, nih. Nah, ini AS. Ini AS merupakan statik. Jadi AS ini statik. Nih, kita cek di mikrotik 2 juga. Ini dia juga ada AS. Tadi pas kita mengkonfigurasi, men-setting konfigurasi statik tadi. Nah, ini. Sekarang kita akan merestore dulu untuk mikrotik 1, 2, dan juga mikrotik 3 ya. Kita buka files. Nah, ini kita restore. Restore. Yes. Kita beralih ke mikrotik 2. Kita juga akan restore. Yes. Mikrotik juga. Mikrotik 3 juga kita akan merestore. Ini kita cancel. Kita cancel. Kita tunggu. Cancel. Refresh. Ini kita connect dulu ke
Mana dulu ke mikrotik 1. Ke mikrotik 2. Dan connect ke mikrotik 3. Nah, ini kita lihat di IP rotasnya. Nah, ini sudah tidak ada AS tadi, tidak ada statika. Kita cek untuk IP masing-masing. IP address ini untuk mikrotik 2, ini, dan juga untuk mikrotik 3. Ya, nah ini untuk IP address-nya semua juga sudah aman. Sekarang kita beralih untuk mengkonfigurasi menggunakan OSPF. Kita minimize dulu yang mikrotik 2 dan juga mikrotik 3. Ini kita ke mikrotik 1 dulu. Tarik saja. Kita buka routing. Ini di routing ada beberapa algoritma yang juga digunakan untuk uh, dynamic routing, bisa digunakan untuk dynamic routing. Nah, ini kita sekarang akan menggunakan OSPF, jadi kita pilih OSPF. Ini kita buka yang intense. Kita pastikan dulu bahwa defaultnya itu ini nyala ya. Ini oh, kita pastikan dulu bahwa defaultnya ini nyala. Kita cek di area nah ini. Backbone ini area ini ya. Sekarang kita ke network. Kita klik plus. Jadi kita lihat di sini mikrotik 1 ada di area mana saja. Berada di jaringan mana saja. Ini berada di jaringan 1.0, dan ini 192. Baik, ya. Networknya yang pertama 172.1.0/30. Kita apply, kita oke. Nah, ini backbone. Nah, areanya. Nah, yang kedua dia nih 1.1.1.168.1.0/27. Baik, kita apply, kita oke. Maka mikrotik 1 ini berada di dua jaringan ini, yaitu 172.1.1.0/30 dan juga 192.168.1.0/27. Sekarang kita beralih ke mikrotik 2, kita minimize. Kita beralih ke mikrotik 2 ini. Kita buka juga di routing di OSPF. Ini kita pastikan defaultnya nyala. Backbone, oke. Kita beralih ke network. Kita lihat mikrotik 2 ini ada di beberapa jaringan, yaitu ada 172.1.1.0/30, 172.1.1.4/30, dan juga 192.168.1.32/27. Jadi ada di tiga jaringan. Kita tambah yang pertama dulu 172.1.1.0/30. Ya,
kita play, kita oke. Yang kedua berada ini 172.1.1.4 /30. Kita apply, kita oke. Yang ketika dia berada di sini, kita plus. Kita tambah 192.168.1.32 kita apply, kita oke. Nah, ini berarti jadi dia berada di 3 jaringan. Baik, ini mikrotik 2 sudah. Sekarang kita beralih ke mikrotik 3. Kita tambahkan juga di routing, kemudian di USBF ya. USBF kita pastikan defaultnya nyala, area backbone, kemudian kita ke network. Kita lihat di sini mikrotik 3 berada di 2 jaringan, yaitu 1.4 dan juga 1.64. Baik, 172.1.1.4/30. Kita apply, kita oke. Kita tambah juga untuk ini 192.168.1.64/27. Kita apply, kita oke. Iya, untuk mikrotik 2 tadi nih. Dan juga untuk mikrotik 1 ini. Jadi sekarang kita buka di IP routes, kita cek. Nah, ini sudah ada, kita buka IP routes juga. Nih. Nah, jadi ketiga-tiganya sudah ada, kita pastikan di sini ada DAO. DAO ini merupakan Dynamic Active OSPF. Ini sudah ada semua ya. Kita minimize. Sekarang kita coba kita konsul di PC1. Ini PC1 kita akan ping ke PC2 dan juga PC3. Kita ke PC2 dulu, ping 192.168.1.34 ya. Nah, ini dia sudah tersambung. Kita Ctrl C, kita komen help, kita pilih trace 192.168.1.34. Ini dia hooknya, alurnya dia melalui 192.1.1 dulu ini, kemudian dia melewati ini 172.1.1.1, kemudian dia baru ke sini. Sekarang kita coba ping ke PC3, ping 166. Di sini dia juga sudah berhasil, sudah reply. Kita Ctrl C, kita cek trace-nya dulu. 66. Nah, dia hooknya ini melalui ini dulu 192.1.1, kemudian ke 172 ini, kemudian dia baru ke sini 1.6 nih, baru dia ke PC3. Baik, sekarang kita beralih ke PC2. Iya. Di PC2 kita akan coba ngeping ke PC1 dan juga PC3. Satu ini ya, PC1 ya sudah berhasil. Kita cek untuk trace-nya. Trace 192.168.1.2. Nah, ini dia hubnya ini melalui ini
Kalau ini dulu 192.168.1.33 ini, kemudian dia ke sini melalui 172.1.1.2, baru dia ke PC1. Sekarang kita coba ping ke PC3 66. Dia juga berhasil, kita Ctrl C, kemudian kita cek juga trace-nya. Nah, ini jadi yang pertama dia melalui ini, melalui T65, kemudian dia ke 1.6 ini, ya, PC2 ini dia melalui 33 ini, melalui 192.168.1.33 ini. Jadi dari PC2 ini dia melalui ini dulu, kemudian dia melalui 172.1.1.6, baru dia bisa ke PC3. Baik, di PC2 juga sudah bisa. Kita sekarang yang terakhir kita cek ke di PC3. PC3 ini kita akan ping ke PC1 dan PC2. Kita cek ke PC1 dulu. Nah, ini dia juga sudah bisa. Kita trace, kita cek hubsnya. Trace 192.168.1.2. Nah, ini. Jadi dia yang pertama itu melalui 165. Ini 192.168.165. Kemudian dia melalui 172.1.1.1.5. Kemudian dia melalui 172.1.1.2. Kemudian dia baru ke PC1. Kita sekarang cek yang di PC2. 34. Ini dia juga sudah bisa, Ctrl C. Kita cek juga trace-nya, kita cek boobs-nya. 34. Nah, jadi yang pertama dia melalui ini 192.168.165, kemudian dia melalui ini 172.1.1.5, baru dia ke PC2. Baik, untuk konfigurasinya sudah berhasil semua ya, dan juga sudah terkoneksi dari PC1 ke PC2 dan PC3 maupun sebaliknya. Sekarang kita backup dulu di semua mikrotiknya. Ini untuk mikrotik 1 kita backup dulu, kita files, backup, dan namakan mikrotik 1 USBF. Ya, kita backup. Nah, ini sudah. Ini mikrotik 2, kita backup. Namakan mikrotik 2 USBF. Kita backup. Nah, ini sudah. Sekarang kita backup di mikrotik 3. Mikrotik 3 USBF. Kita backup. Nah, ini dia sudah terbackup semua dari mikrotik 1, 2, dan juga 3 sudah kita backup, sudah kita simpan. Ini juga ada backupan untuk static routing tadi, dan juga untuk mikrotik 1 yang awal. Dan kedepannya kita mungkin akan menggunakan ini, yang mikrotik 1, mikrotik 2, dan juga mikrotik. Baik, mungkin demikian penjelasan singkat dan juga tutorial tentang konfigurasi static routing dan juga dynamic routing menggunakan algoritma OSPF. Baik, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.